Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi setelah 2 minggu kita nggak ada pembelajaran PPKN. Hari ini kita mulai pembelajaran PPKN kembali. Untuk minggu kemarin kita masih bahas tentang nilai dimensi dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Nah, untuk ini tentang desentralisasi dan sentralisasi. Kita masuk aja langsung ya. Nah, kalau kemarin ini kita bahas tentang prinsip-prinsip otonomi daerah. Ada dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Apa itu nyata? Nah, nyata ini otonomi secara nyata diperlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi subjek daerahnya. Jadi, apa yang ada di daerah ini bentuknya nyata, nggak hayalan atau misalkan cuma awang-awang dari pemerintah daerah aja. Karena mereka akan merealisasikan sesuai dengan keadaan fakta di lapangan atau di daerah tersebut. Jadi mengikuti bertanggung jawab. Ini pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Jadi bisa disebutnya gini, bertanggung jawablah kalau membuat sebuah peraturan, ini bentuknya diperlukan tidak, bertanggung jawab tidak, atau nanti di pelosok ini bakalan terjadinya secara baik atau tidak. Nah, ini bentuknya bertanggung jawab. Jadi bakal ada feedback timbal baliknya, terus ada bentuknya dan bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Dinamis, pelaksanaan otonomi daerah selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Jadi dinamis ini harus ada bentuk perkembangannya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah peraturan atau prinsip otonomi daerah ini harus dinamis. Ada kenaikan-kenaikan di setiap pembangunannya atau pendorong untuk lebih baik dalam bentuk sebuah peraturannya. Nah, yang selanjutnya, ini selain tadi, ada 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama, sebelumnya, kalau misalkan mau SS, tolong SS ketika Ibu menjelaskan ya. Karena kemarin banyak anak-anak yang minta filenya. Sebenarnya kalau kalian rajin, kan ini video akan diupload di YouTube. Jadi kalian sebenarnya bisa lihat lagi materinya di YouTube. Oke, dilanjutkan. Selain yang tadi, ini ada 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama, prinsip kesatuan. Yang kedua, prinsip real atau tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip penyebaran. Yang keempat, prinsip keserasian. Dan yang terakhir adalah prinsip pemberdayaan. Ini nanti ada 2. Nah, yang pertama nih, prinsip kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus menjunjung aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Jadi bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah ini harus kesatuan. Karena bentuk negara kita kan bentuknya kesatuan. Jadi harus mempersatu semua yang ada di dalam masyarakat. Misalkan nggak bisa nih, kalau dalam pemerintahan daerah hanya mengutamakan satu golongan saja. Nah, ini harus dibentuk semua golongan dan kena. Terus prinsip real dan bertanggung jawab. Ini pemerintahan otonomi daerah kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintahan daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintah dan membangun daerahnya. Jadi bentuknya harus nyata dan bertanggung jawab. Jadi apa yang dibentuk itu ada buktinya dan nanti bukti tersebut akan dipertanggungjawabkan untuk kemajuan daerahnya. 3, ini prinsip penyelenggaraan. Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dan membangun daerahnya, penyebaran. Jadi, apa yang sudah dilaksanakan, didekonsentrasikan atau diserahkan kembali kepada masyarakat supaya masyarakat ini lebih aktif di dalam bentuk pemerintahan dan bentuk pembangunan daerahnya.
Jadi kalau misalkan gini, ketika sebuah pemerintahan membuat sebuah peraturan atau penyelenggaraan peraturan, nah peraturan ini atau apa yang sudah disusun ini harus disebarluaskan kepada masyarakat supaya masyarakat ini tahu apa yang sedang dibuat oleh pemerintah dan nanti mereka akan membuat sebuah pandangan bahwa oh saya juga bisa melakukan seperti itu. Nah nanti bisa membuat masyarakat itu lebih kreatif karena dia akan mengikuti apa saja yang disarankan oleh pemerintah. Dan nanti penyebarannya bakal terlaksana. Sekarang kayak gini, kalau di daerah ibu itu ada sebuah program itu Sabilulungan. Di Sabilulungan itu tugasnya untuk pembaruan atau membuat daerah yang ramah lingkungan. Ramah lingkungannya dengan cara kayak mereka menanam pohon-pohon atau misalkan tanaman-tanaman sayur nanti dibudidayakan oleh masyarakat sekitar. Nah, yang Ibu maksud penyebarannya adalah gini, dari daerah, ini daerah menyebarkan ke masyarakat yang ada, misalkan kayak apa ya kalau disebutkan kayak misalkan kader-kader kayak gitulah. Nah dari kader itu mereka akan menyampaikan kreativitasannya untuk ke masyarakat. Jadi masyarakat yang biasanya akan bilang, oh gimana kalau misalkan kita menanam tomat atau misalkan cabai atau sayuran. Nah itu penyebaran dari pembangunan dekonsentrasi. Yang keempat ini prinsip keserasian atau pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemonstrasian. Yang kelima, ini ada prinsip pemberdayaan. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan penyelenggaraan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Ini pemberdayaan, jadi bentuknya guna untuk masyarakat luasnya apa? Terus utama aspek pembangunannya apa? Pasti sebuah kayak misalkan membuat sebuah peraturan, ini pasti ada guna dan hasil gunanya. Nanti untuk daerahnya apa, untuk masyarakatnya apa, untuk negara juga apa. Nah ini untuk nantinya akan menjadi kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Itu dari bentuk prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian kita akan masuk ini. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Terlihat gambarnya? Ini kedudukan dan peran pemerintah pusat. Nah, ini bentuknya. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dan dibantu oleh wakil presiden dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintah digunakan asas desentralisasi atau tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, yaitu pertama ada pelayanan, yaitu serving function, atau fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta kualitas yang sama dalam pelaksanaan fungsi ini. Pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberikan kesempatan atau kepercayaan dan sebagainya. Maksudnya pelayanan tuh gini, pemerintah atau sebuah negara itu mempunyai bentuk pelayanan terhadap masyarakatnya. Nah, ketika melayani masyarakat, sistem pemerintahan atau orang-orang di dalam pemerintahan ini tidak boleh mendiskriminasikan seseorang masyarakat. Misalkan, dikarenakan mereka suku Jawa dan orang yang memerintah ini bukan
orang Jawa ini didiskriminasikan. Atau misalkan mentang-mentang dia bukan orang Muslim, nah karena yang melayani orang Muslim ini akan didiskriminasikan. Atau misalkan karena mereka lebih unggul dalam sistem atau dalam tingkat sosial, nah orang yang rendah ini akan diasingkan atau diabaikan. Nah ini tidak boleh. Karena fungsi pemerintahan di dalam otonomi daerah ini harus pelayanan. Jadi apapun kualitas masyarakatnya, siapapun mereka ini akan dilayani dengan baik dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Yang kedua, ini ada fungsi pengaturan atau regulation. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi kepada pemerintahan sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintahan adalah untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan warga negara. Ya, jadi gini, pengaturan. Jadi bentuknya karena akan membuat dinamis. Nah, negara ini jadi jadi bentuknya mengatur semua yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, ini fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Nah, terus ini, kalau menurut James E. Anderson, menyatakan ada 6 fungsi pengaturan. Ada 6 fungsi pengaturan. Yang pertama, menyediakan infrastruktur ekonomi, yaitu pemerintah menyediakan infrastruktur dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi penyelenggaraannya. Sistem ekonomi modern seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, dan hak paten dalam sebuah dan sebagainya. Jadi ini mediasi infrastruktur ekonomi. Jadi hak milik, jadi gini, menyediakan infrastruktur ekonomi itu hak milik, hak paten, atau hak cipta ini diperlukan. Hak paten, misalkan sebuah produk ini kan suka banyak, kan hak produk itu suka banyak ya, kayak misalkan minuman atau minuman lah, kita lihat kayak minuman air mineral itu ada aqua, ada la mineral, terus misalkan ada ROM 88 atau misalkan ada almasum. Nah, ini disebutnya hak paten karena mereka mempunyai hak cipta nama. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mengikuti, biasanya ini akan dijatuhi penalti atau nanti bisa masuk ke pengadilan. Kalau misalkan kalian tahu kayak cap kaki 3 dengan cap badak, padahal sebenarnya sama itu larutan untuk pereda radang tenggorokan kan. Sebenarnya itu sama, tapi yang membedakan hanya nama. Nah, itu nama itu disebut hak paten. Nanti ada kayak misalkan kalau kemarin kalian pernah dengar perdebatan antara Ruben Onsu karena ayam geprek Onsu dan ayam geprek apa. Sebenarnya namanya sama, hampir sama, tapi pemiliknya beda. Jadi itu bisa disebut hak paten karena sudah dimiliki hak ciptanya. Terus yang selanjutnya, penyediaan barang dan yang kedua ini penyediaan barang dan jasa kolektif. Nah, ini yang fungsi dilaksanakan pemerintah karena masih terdapat beberapa public good yang tersedia bagi umum. Ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu atau perorangan. Atau fungsi ini dijelaskan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umumnya.
ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya. Ini barang atau jasa yang kolektif, misalkan barang-barang yang susah didapatkan, atau barang-barang yang memang harganya mahal. Nah, ini disebutnya barang dan jasa kolektif. Titip. Terus yang ketiga, ini menjembatani konflik dalam masyarakat. Nah, fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan kestabilan di masyarakat. Namanya juga konflik dan masyarakat ya. Jadi ini untuk meminimalkan terjadinya konflik di dalam lingkungan masyarakat hasil dari pembuatan keputusan di pemerintahan daerah. Nah, ini menjaga kompetisi. Yang keempat ini menjaga kompetisi. Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetensi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut. Jadi harus ada, walaupun ada kompetisi, nah kompetisi ini tuh dikontrol supaya tidak ada kecurangan. Terus yang kelima, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan memberi bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. Kalau kalian lihat, dalam menjamin akses ini ya, yang kelima, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Nah, ini bentuk dari peran pemerintah atau kehadiran pemerintah supaya masyarakat miskin dapat merasakan barang tersebut dengan program-program yang dibuat pemerintah secara khusus. Misalkan untuk menangani kasus-kasus makanan atau misalkan bulog itu dibuat untuk membuat masyarakat dapat merasakan beras dengan harga murah. Atau misalkan program-program kesehatan agar masyarakat yang mempunyai pendapatan minimum itu bisa merasakan kesehatan dan dibuatlah dengan kartu Indonesia Sehat. Itu bentuk jasa atau barang yang dibuat oleh pemerintah. Terus ini, menjaga kestabilan ekonomi. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu kestabilitasan ekonomi. Nah, ini dibuat biasanya pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenangnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional. Nah, termasuk dari kestabilan ekonomi. Moneter ini diatur oleh pemerintah pusat karena sudah ada undang-undang tentang keuangan atau kebijakan dalam pemerintahan. Nah, ini agama, norma. Kelainan tersebut disebut pemerintahan wewenang. Lain perencanaan soal hal ini tidak perlu. Jadi yang tadi masuknya ya, untuk fungsi dulu dari fungsi pengaturan. Nah, di dalam regulation ini kan ada 6. Yang tadi menyediakan infrastruktur, barang jasa kolektif, terus menjembatani konflik, kompetisi, terus akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa, menjaga kestabilan ekonomi. Ini bentuk dari pengaturan. Pemerintah itu memberikan pengaturan-pengaturan supaya apa yang didapat atau apa yang diakses oleh masyarakat dapat didapat dengan cara yang murah, aman, atau didapat dengan cara yang efisien, aman, dan tidak memberatkan. Makanya tadi kenapa ada infrastruktur ekonomi, terus misalkan ada barang dan jasa kolektif. Kita sebenarnya gampang banget ya dapat baju, misalkan makanan. Ini bentuk dari
penyediaan barang dan jasa. Walaupun dalam barang dan jasa ini masih banyak daerah-daerah yang sulit mendapatkannya. Terus menjembatani konflik dalam masyarakat. Nah, ini jalannya untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan kestabilan di masyarakat. Jadi dalam sistem negara, negara itu membuat atau harus menjadi kayak gini ya. Harus menjadi hal yang membuat masyarakat itu nyaman. Sebuah negara atau sistem pemerintahan ini harus membuat masyarakatnya nyaman di daerah tersebut. Makanya kenapa konflik-konflik yang tumbuh atau timbul ini harus diselesaikan oleh pemerintahan. Supaya apa? Konflik itu tidak berkembang secara luas dan yang nantinya akan mengakibatkan masyarakat menjadi tidak nyaman. Terus yang keempat, menjaga kompetisi. Nih, kan suka banyak tuh ya di dalam sistem pemerintahan itu, misalkan kita melakukan tender. Nah, nanti kalau misalkan tender itu nggak goal, biasanya akan terjadi gini, tumpang tindih atau nanti misalkan, wah ada satu barang yang hilang, wah ada barang lain yang lebih banyak, kayak kemarin nih, telur. Harga telur itu turun. Harga telur itu turun sampai banyak orang-orang yang khususnya bukan petani, siapa ya? Distributor telur itu buang-buang telurnya. Nah, ini karena bentuk kompetisinya tidak dijaga dengan baik. Jadi mungkin aja telur yang keluar di pasaran itu lebih banyak dan tidak tertampung, makanya kenapa yang belum keluar itu dengan harga murah. Jadi supaya cepat terjual, harganya akan murah. Terus ini menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Pemerintah itu tugasnya kan tadi memberikan kenyamanan terhadap masyarakatnya. Nah, akses minimal yang didapatkan masyarakat biasanya akan mengakibatkan banyak orang yang tidak menerima akses tersebut. Kayak misalkan orang-orang miskin itu kan sulit kadang mendapatkan nasi atau beras. Nah, pemerintah ini akan meregulasikan atau akan membantu dengan mengeluarkan kebijakan. Kayak sekarang lagi COVID itu banyak orang-orang atau banyak masyarakat yang nggak bekerja. Benar nggak? Yang nggak bekerja. Nah, pemerintah mengeluarkan akses minimal untuk masyarakat mendapatkan barang dan jasa. Memberikan bantuan. Kalau misalkan kalian lihat berapa bulan sekali itu suka ada bantuan dari pemerintah karena COVID, misalkan beras, telur, minyak, uang, itu merupakan bentuk minimal dari bantuan pemerintah atas barang. Karena kan kalau misalkan orang tidak bekerja atau pendapatan mereka berkurang, berarti kan akses mendapatkan barang yang dibutuhkan itu kan berkurang juga. Makanya pemerintah bantu dengan kasih sembako gitu. Terus misalkan kayak jasa. Pemerintah tuh ngasih jasa dalam bentuk kesehatan. Itu fasilitas kesehatan itu jasa ya. Kalau misalkan kayak pembuatan jalan, sebenarnya itu pembuatan jalan juga jasa. Cuma jarang dilihat oleh masyarakat karena programnya memang khusus tapi tidak dikhususkan untuk masyarakat miskin. Ini jasa yang pertama misalkan kesehatan. Ini dari akses kartu Indonesia Sehat. Nah, di kartu Indonesia Sehat itu ada beberapa, kalau misalkan kita lihat umumnya kalau misalkan kita punya kartu Indonesia Sehat itu kan ada 3 kategori. Ada yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, untuk misalkan masyarakat miskin ini biasanya potongannya lebih kecil atau biaya dananya itu lebih kecil. Kalau misalkan untuk kelas 1 kan 160, kelas 2 itu 100, dan kelas 3 itu 53. Nah, tapi kalau untuk masyarakat miskin, jasanya, ini kalau nggak salah ya, kemarin itu cuma 35.000 per bulan. Jadi lebih murah sebenarnya. Itu bentuk jasa. Dan ini menjaga kestabilan ekonomi yang tadi untuk kebijakan moneter. Ini tentang keuangan. Kalau anak IPS pasti akan belajar memperluas kebijakan moneter apabila terjadi mengganggu kestabilan ekonomi. Kayak misalkan barang naik,
harga naik, barangnya susah dijangkau. Nah, ini nanti dimasukkan ke kebijakan moneter. Atau misalkan nanti ada juga regulasi untuk penarikan uang di masyarakat. Ini supaya tidak terjadi penimbunan uang di masyarakat yang mengakibatkan barang langka. Jadi kalau misalkan, kan suka ada tuh kejadian gini, barangnya langka karena banyak dibeli orang. Kan bahaya. Jadi ada orang yang membutuhkan tapi mereka tidak beli. Kayak kemarin kejadian tentang masker. Karena masker susah didapat, harga masker itu meningkat. Bisa misalkan satu box yang isi 50 itu 400.000. Karena barangnya susah. Jadi diregulasikanlah pasti naik. Kalau misalkan maskernya ada, itu biasanya harganya maskernya banyak, yang dibutuhinnya banyak, itu bakal imbang. Jadi ini ada kebijakan moneter. Jadi ada yang ditarik dan ada yang dilepas. Itu dari kebijakan moneter. Nah, untuk minggu depan itu bakal dilanjutin untuk memperdaya fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan ini tinggal satu lagi, dilanjutin dengan kedudukan dan peran pemerintahan daerah. Nah, itu ada di minggu depan. Untuk minggu sekarang ini tidak akan ada tugas. Ini tidak akan ada tugas. Jadi kalian bisa santai di hari Sabtu. Dan untuk yang tadi belum lihat atau misalkan gini, kemarin banyak kejadian yang, Bu, saya minta file pembelajaran. Sebenarnya kalian bisa akses ini semua di YouTube. Mau di YouTube pribadi Ibu atau YouTube di SMA PGRI Rancaikek. Jadi kalian bisa lihat akses tersebut di sana. Kalau misalkan kalian nggak bisa nge-SS ketika tadi nerangin, itu semua ada di YouTube-nya SMA PGRI Rancaikek dan semua mata pelajaran sebetulnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Dwi sama Yoga ada yang mau ditanyakan? Berdua terus. Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Tadi Ibu udah bilang, absen, tolong jangan di-share di grup dan nanti diisi oleh teman-teman kalian yang tidak mengikuti pembelajaran via Zoom. Karena ini khusus untuk orang-orang yang mengikuti pembelajaran Zoom. Nih, lihat ya. Yang partisipannya itu cuma 55 orang. Dan yang sudah menanggapi absen itu 61 nih, 61 orang. Mungkin kalau yang berdua bisa jadi ya, tapi nanti untuk orang-orang yang tidak ikut pembelajaran, tapi ininya masih 61 orang. Nah, loh, ini dari mana? Jadi kalau yang misalkan yang berdua, silakan konfirmasi dulu ke Ibu, supaya nanti bisa dilihat, karena ini juga direkam, jadi Ibu akan tulis nama-nama yang ada di layar ini. Untuk hari ini cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan teknis dan apapun.